Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Ariendra, nomor induk mahasiswa 1710252024. Oke, di sini saya akan membuat video praktikum keanekaragaman hayati dan plasma nutfah. Yang dimana pada praktikum kali ini akan dibahas mengenai keanekaragaman spesies. Oke, baik. Dimana tugas di sini akan membahas mengenai tanaman pangan dan tanaman biofarmaka atau tanaman obat-obatan. Oke, untuk yang pertama akan dimulai dari tanaman padi. Oke, baik. Tanaman padi. Tanaman padi ini merupakan salah satu tanaman budidaya sangat penting dalam peradaban manusia. Tanaman padi atau yang lebih dikenal dengan nama Latin Oryza sativa ini berasal dari Kingdom Plantae, dari ordo Poales, dari famili Poaceae, terus genusnya Oryza dan spesiesnya Oryza sativa. Untuk awalnya, padi itu sendiri berasal dari tanaman padi liar, yang dimana untuk awalnya padi ini berasal dari Indochina yang dibawa masuk ke Indonesia oleh nenek moyang yang bermigrasi dari daratan Asia sekitar 1500 sebelum Masehi. Dalam pemanfaatannya, tanaman padi akan dimanfaatkan baik itu bulirnya, yaitu yang akan menjadi beras yang digunakan sebagai bahan makanan pokok bagi manusia. Selanjutnya ada jerami dari padi yang banyak digunakan sebagai pakan untuk ternak-ternak, dan sekam dari padi tersebut yang digunakan sebagai tambahan untuk media tanah. Baik, dalam 100 gram beras hasil tanaman padi itu dapat mengandung energi sebesar 1520 kilojoule, dan di sana terdapat 79 gram karbohidrat, 0,12 gram gula, terus 1,3 gram serat pangan, 0,66 gram lemak, 7,13 gram protein, dan 11,62 gram air pada 100 gram beras dari tanaman padi. Dalam pembagian padi secara genetik itu ada beberapa jenis padi, yaitu beras putih yang menghasilkan padi beras putih, beras merah, beras hitam, beras ketan ataupun ketan hitam. Sedangkan untuk padi itu sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu padi gogo atau yang biasa lebih kita kenal itu padi ladang yang biasa ditanam di ladang. Terus adanya padi rawa, padi yang biasa kita temukan pada lahan pertanian di Sumatera Barat. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke tanaman kunyit atau kunir, di mana tanaman ini adalah salah satu rempah-rempah atau tanaman obat yang berasal dari wilayah Asia Tenggara. Tanaman ini berasal dari Kingdom Plantae, dari ordo Zingiberales, famili Zingiberaceae, genus Curcuma dengan nama Latin Curcuma longa. Hampir di setiap daerah Indonesia, India serta Asia umumnya mengkonsumsi kunyit ini, baik itu sebagai bumbu masakan, untuk jamu, dan untuk kecantikan. Dalam pemanfaatannya, tanaman kunyit ini digunakan sebagai bahan masakan atau sebagai rempah-rempah, terus untuk kesehatan, yang mana dapat digunakan untuk meredakan peradangan, terus membantu mengobati sakit mah, mengatasi perut kembung,
dan meredakan beberapa penyakit lainnya seperti menurunkan risiko penyakit jantung. Pada tanaman kunyit ini mengandung lemak sebesar 1-3%, lalu karbohidrat 3%, protein 30%, pati 8%, vitamin C 45-55%, dan adanya garam-garam mineral lainnya seperti zat besi, fosfor, dan kalsium. Contoh salah satu pemanfaatan kunyit yaitu adalah dengan membuat kunyit untuk jamu yang digunakan untuk menyembuhkan flu atau demam, di mana menggunakan segenggam kunyit yang dikupas terus di blender, kemudian direbus selama 2 atau 3 kali, terus diberikan garam, yang kemudian dari kunyit tersebut akan diperas dan disaring, yang dimana akan ditambahkan dengan jeruk nipis dan gula serta madu. Ramuan ini akan diminum saat kondisi hangat. Oke, baik, selanjutnya yaitu tanaman jahe. Tanaman jahe adalah tanaman rimpang yang sangat populer sebagai rempah-rempahan dan sebagai obat, di mana jahe atau yang lebih dikenal dengan nama latin Zingiber officinale berasal dari ordo Zingiberales, famili Zingiberaceae, genus Zingiber, dan spesies Zingiber officinales. Tanaman jahe ini berasal dari India, di mana dari India jahe dibawa sebagai rempah-rempah oleh pedagang hingga ke Asia Tenggara hingga Timur Tengah. Tanaman jahe ini sendiri banyak dimanfaatkan oleh manusia untuk mengatasi masalah pencernaan, mengurangi mual, terus mengurangi rasa sakit, terus membantu detoksifikasi dan mencegah penyakit kulit. Kemudian dapat melindungi dari penyakit kanker, dapat sebagai anti peradangan. Dan juga jahe ini sendiri dapat membantu menurunkan berat badan. Kandungan gizi yang terdapat dalam 100 gram jahe itu adanya 79 kilokalori energi, kemudian 17,86 gram karbohidrat, 3,6 gram serat, 3,57 gram protein, 14 mg sodium, 1,15 gram zat besi, kemudian ada 7,7 mg vitamin C dan 33 mg potasium. Dalam pengolahannya sendiri, tanaman jahe yang sudah bisa dipanen dapat langsung dijual dari jahe kering, dan selanjutnya juga melalui banyak proses hasil tanaman jahe juga dijual dengan awetan jahe, bubuk jahe, dan oleoresin jahe. Oke, selanjutnya itu ada tanaman lidah buaya. Tanaman lidah buaya ini adalah salah satu spesies tanaman yang memiliki daging tebal. Tanaman lidah buaya ini berasal dari ordo Asparagales dari famili Centauroaceae, genus Aloe, dan spesies Aloe vera. Tanaman lidah buaya ini berasal dari daerah Jazirah Arab, dan dimana tanaman liarnya juga telah menyebar ke seluruh kawasan yang beriklim tropis, semi-tropis, dan kering di seluruh belahan dunia. Lidah buaya sendiri banyak digunakan sebagai produk kesehatan, kemudian sebagai suplemen bagi makanan, banyak juga digunakan sebagai obat tradisional, dan juga beberapa produk lainnya seperti make up.
Pada tanaman lidah buaya ini memiliki beberapa kandungan, diantaranya vitamin A, B1, B2, B12, C, E. Selanjutnya ada zeolin, inositol, dan asam folat. Dan juga terdapatnya kandungan mineral, antaranya ada kalsium, magnesium, potasium, sodium, besi, zinc, dan kromium. Tanaman lidah buaya ini sendiri juga dapat berperan sebagai racun, di mana terdapatnya senyawa aloin yang dihasilkan oleh sebagian spesies dari aloe ini, di mana dalam dosis yang sangat luar biasa akan menghasilkan racun ketika dimakan oleh manusia. Oke, itulah video Protikum dari saya. Apabila ada yang kurang saya mohon maaf. Saya sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.